Rozu, benar itu dia. Wow, Yunja, bangun, makan. Datang. Cepat cuci muka. Tahu. Rozu, Ya, aku ada hal mau bicara denganmu. apa sih? Sangat serius. Aku menemukan orang tuamu. Juga menemukan orang tuaku. Kamu benar bisa berpikir? Sudah bertahun-tahun. Mana mungkin bisa ditemukan? Sebenarnya, kamu adalah anak kandung orang tuaku. Hua Yunia, kalau kamu mau melamarku seperti ini, aku tidak mau terima. Aku tidak bercanda. Sungguh, aku tahu kabar ini. Kamu tidak bisa menerima dalam waktu singkat. Tidak mungkin. Dari mana kamu dapat tes DNA? Aku ambil rambut ibu dan rambutmu. Untuk tes DNA ini, Rozu, apapun keputusanmu, aku akan selalu mendukungmu. Aku temani kamu di rumah. Tidak, aku ingin sendiri dulu. Kamu sendirian di rumah. Kamu pergi dulu. Kebetulan, tolong izinkan aku di kantor dan kafe. Iya, sudah. Kalau ada apa? Apa telepon aku? Aku cepat kembali. Kak Rozu adalah anak kandung paman dan bibi. Jadi Rozu adalah anak kandung orang tuamu? Berarti kakak Rozu adalah putri orang kaya. Sementara aku jadi kakak iparnya. Baru jadi kakak ipar, kalau sudah menikah. Kamu paling tahu banyak. Kalian saudara kandung? Bukan. Kamu bilang ya, kamu bukan anak kandung orang tuamu. Aduh, kacau. Aku coba urutkan lagi. Kakak Rozu baik-baik saja. Bukannya kamu harusnya temani dia di rumah? Harusnya pulang. Ngapain? Aku kesini, ingin minta bantuan kalian, menyelidiki satu hal. Ni Rozu adalah anak kandung keluarga Huo yang hilang dulu. Sementara kamu hanya anak angkat keluarga Huo. Mengungkapkan atau menyembunyikan, hak pilih ada di tanganmu. Itu kan kabar baik. Iya, kita harus berterima kasih. Pada orang baik tak bernama itu.
Dia membantu kakak Rozu menemukan orang tua kandungnya. Tapi soal asal-usulmu, dia bagaimana bisa tahu nada emailnya memang tidak ramah? Pemerasan. Wah, tidak mungkin. Tidak akan sesederhana itu. Lalu siapa dia sebenarnya? IP email sudah dimanipulasi, tidak bisa dilacak. Apa mungkin yang disakiti ucapan pedas Woyunnya? Seperti Aitianxia. Bertahun-tahun tak terhitung. Tapi mereka, mana tahu masa lalu kakak? Dari pengalamanku bertahun-tahun, orang ini pasti bersembunyi di dekat Pak Huo. Semakin dekat dengannya, semakin mencurigakan. Kamu duduk dulu. Aku tidak bilang kita. Pak Huo, coba pikir siapa di sekitarmu yang punya dendam. Di sekitarku selain Rozu dan kalian, tidak ada orang lain? Keluargamu punya musuh? Pesaing bisnis? Bisnis keluarga Huo dikelola kakakku. Tanya kakakku. Tapi soal Rozu, belum tahu cara bilang ke kakakku. Undang Nona Huo ke sini? Jelaskan langsung padanya. Dia juga bisa bantu analisis. Aku pergi, tanya. Kenapa kalian memandangiku seperti itu? Aku juga hanya ingin bantu si Huo dan kakak Rozu. Aku tidak ada niat tersembunyi. Kami tidak bilang apa-apa. Dasar bocah. Punya niat tersembunyi juga tidak masalah. Ada satu lagi yang antar kue. Teman Rozu, fan Pak Huo. Siapa namanya? Yining? Iya, Yining. Kirim Xiaoyan sekarang. Panggil dia di RS Hewan. Alamatnya mana? Kirim ke dia. Oke, dia sudah pergi. Rajin banget sih. Xiaoyan selalu kerja bagus. Karyawan jarang bicara susah dicari. Baju hangat kecilku, bos. Kak, mau kemana? Ke kafe. Minta cuti buat Rozu. Pak Halo, tanpa identitas, tidak boleh masuk. Aku teman bos. Huo, sebelumnya pernah kesini. Dia yang bawa aku. Telepon Nyonya Huo, biar dia kasih tahu kami. Halo? Kamu kok datang? Hari ini kok tiba-tiba cari aku? Kamu tidak sibuk ya? Enggak. Kalau gitu. Duduk dong. Kita ngobrol sambil duduk. Kue yang aku beliin kemarin. Manis nggak? Jadi hari ini kamu datang untuk nembak aku? Aku mau tanya. Aku mau... Yuehu, aku bersumpah seumur hidup. Hanya mencintai Huo Yuehu. Tujuan harianku mencintaimu. Makin mencintaimu tiap hari. Kalau suatu hari aku gagal, kamu bisa pecat aku kapan saja. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah boleh pergi? Oh ya? Ada apa lagi? Lupa bicarakan hal penting?
kakekmu haus kuda aku pulang. Temu Yun Yap. Adikku. Mama, kejar aku. Hati-hati. Tenang, aku di sini. Lawang, jangan sampai anaknya jatuh. Papa, lari lebih cepat. Hati-hati, lari pelan saja. Pelan-pelan. Kembali sini. Rozu adalah adik kandungku. Kapan kamu beritahu orang tua? Kapan kamu atur pertemuan mereka? Kak, aku belum bicara. Tolong jangan beritahu orang tua dulu. Rozu belum siap hadapi ini. Aku ingin hargai perasaan Rozu. Tapi kamu tidak berencana memberitahu orang tua? Kak, kejadian waktu itu adalah luka terdalam bagi orang tua. Kalau sekarang tiba-tiba memberitahu mereka, Kurang bijaksana? aneh. Kamu bilang ada yang mengirimimu email anonim. Dia membongkar soal asal-usul Rozu, sambil tahu juga tentangmu. Siapa sebenarnya orang ini? Apa maunya? Makanya Kak, aku ingin tanya, apa keluarga kita punya musuh? Karakter orang tua kamu tahu, tidak mungkin bermusuhan dengan siapapun. Kalau perusahaan, Pesaing bisnis pasti ada, tapi tidak mungkin tahu hal pribadi keluarga kita. Asal-usulmu dari kecil dijaga baik-baik oleh orang tua. Bahkan Zhao Fenghuan pun tidak tahu. Jadi siapa sebenarnya orang ini? Yang pasti masalah ini kita hadapi bersama sebagai keluarga. Soal Rozu, yang penting jaga dia dulu. aku akan... Rozu, kamu kok datang? Aku bolos kerja. Bolos kerja. Sini-sini, duduk. Sini-sini duduk. Cerita sama nenek ada apa? Nggak ada. Cuma mau berkunjung. Kemarin Xiaohuo datang. Hari ini kalian kenapa? Dia kemarin datang. Iya. Sudah kuduga kalian cocok. Dulu dia juga pernah di panti asuhan. Kamu mungkin tidak ingat, waktu kecil, anak yang pendiam itu. Kalian berdua memang teman sejak kecil. Dia bilang apa? Nggak bilang apa-apa. Cuma cerita soal masa kecil kalian. Pantas pas pertama ketemu dia. Aku udah ngerasa familiar. Nenek ini paling khawatir sama kamu. Kalau suatu hari nenek udah nggak ada, kita Rozu tinggal sendirian. Untung sekarang ada Xiaohuo. Nenek yakin dia bakal baik sama kamu. Kalau nenek pergi, hati juga udah nggak ada yang ditanggung. Kok malah nangis sih? Nenek. Aku nggak mau dengar nenek ngomong gitu. Baik-baik. Nenek nggak ngomong begitu lagi. Nenek nggak pergi. Nenek panjang umur. Nenek mau lihat kita, Rozu, nikah punya anak. Hidup bahagia. Gini dong. Nenek harus tahu. Kapanpun, apapun yang terjadi, nenek tetap keluarga terdekatku.
kamu juga orang tersayang Nenek. Nenek akan selalu nemenin kamu. Kak Rozu, ulang ya. Kak Rozu, kok nangis? Ayo mabareng, pasti seneng. Pergi dulu, Nek. Pergi sana. Nenek bantu cuci. Pergi sana, Juk. Si Yuyan sudah balik? Bukannya dia disuruh tanya teman dekat Rozu? Cari tahu siapa pengirim email. Mungkin di jalan dia ngelamun. Ngira semua orang kayak kamu ya? Xiaoyan, cepat bagi-bagi penemuan barumu. Cerita dong. Nggak ada penemuan apa-apa. Yuehu, tenang aja. Urusan ini serahin aja ke aku. Ke kita. Ya, udah makasih semuanya. Aku duluan ya. Aku suruh Colin anterin. Aku kepikiran satu orang. Tapi nggak yakin. Siapa? Dia nggak ada. Tadi kan kamu ngurus cuti Rozu. Aku mau ngurus cuti buat Rozu. Rozu kenapa? Dia gak apa-apa, cuma kurang enak badan. Gak usah repot-repot, Pak. Fang. Rozu karyawan aku. Aku juga anggap dia teman. Peduli dia? Wajar aja. Semoga cepat sembuh di tokoku. Tanpa dia emang agak kurang orang. Walau, Yuya, gimana? Pak Huo, Jangan-jangan beneran Fang Zhou? Pesaing di dunia sastra. Ada motif. tapi kan mereka sebelumnya nggak kenal. Ini juga yang bikin aku bingung. Kalau emang dia selama ini ada di sekitar kita. Serem banget. Tapi kelihatannya baik sih. Kenal wajah, tapi nggak kenal hati. Xiaoyan benar. Pak Huo sudah pergi. Kita harus tetap waspada, selidiki. Sampai akar masalahnya ketemu. Rozu? Datang. Tangkap anak ayam yang mana? Xiao Hei, Koko Fang Zhou. Koko Fang Zhou. Fang Zhou. Kalian kenal? Kenal lah Krab Banggit. ZN. Sini jadi elang. Kalian main sama Xiao Hei? Oke. Aku kesini buat bantu-bantu. Bantu aku tiap bulan jadi relawan di sini. Jadi akrab sama mereka.
Kata neneknya, kamu besar di sini? Iya. Kok sebelumnya nggak pernah ketemu ya? Mungkin. Nggak kebetulan aja. Oh iya, Huo Yun ya bilang kamu nggak bisa masuk hari ini. Lagi nggak enak badan? Udah gak apa-apa. Cuma lagi bete aja. Pengen refreshing. Maaf ya bos, nggak bisa masuk. Nggak apa-apa kok. Sebenarnya, kalau lagi bete gitu, bisa cerita ke aku. Aku bakal coba bantu selesaikan masalahmu. Sekarang udah lebih baik. Mau? Main bareng? Boleh. Kamu jadi induk ayamnya. Aku yang jaga elang. Ayo main, siap-siap. 3, 2, 1, mulai. Rozu, Sini. Xiaohe, ayo. Main sama Zihan ya. Kita ketemu secara kebetulan aja. Aku duluan ya. Kok kamu tahu aku di sini? kamu kan dari kecil di sini. Anggap ini rumahmu. Orang kalau lagi sedih, pasti pengen pulang cari tempat nyaman. Aku nggak sedih kok. Cuma lagi bingung aja. Aku ngerti. Kamu nggak ngerti. Waktu tinggalin rumah umurku masih kecil banget. Aku bahkan nggak ingat wajah mereka. Terus aku sampai di sini. Ketemu nenek Nie. Dan teman-teman seumuranku. Buat aku, mereka udah kayak keluarga. Aku berusaha hidup baik, berusaha isi hari-hariku. Di luar, aku bisa atasi semuanya. Aku memang mau jadi yang paling berani, paling kuat. Selama ini aku selalu bilang ke diri sendiri, jangan takut. Meski tanpa ayah ibu, kamu bisa hidup bahagia sendiri. Aku nggak ngerti. Tapi tiba-tiba kalian muncul, bilang ke aku, orang tuaku ada di dekatku. Bahkan mungkin baru saja kutemui. Sungguh, aku nggak ngerti lagi. Sudahlah, aku nggak mau bicara lagi. Rozu, kamu gak sendirian. Aku selalu ada buatmu.
Dulu ada aku, sekarang ada aku, nanti juga ada aku. Mungkin ini takdir, bercanda begini sama kita, supaya kita makin dekat. Rozu, apapun pilihanmu, aku gak akan pernah tinggalkan kamu. Nangis saja, lepasin semuanya. Siapapun kamu, aku gak akan biarkan soal asal-usul lukai Rozu lagi. Aku lulusan King Hua ahli hukum. Bintang masa depan dunia hukum. Tapi takdir kejam sekali. Harus cari-cari di tempat sampah. Ayah dengar nggak? Harus nunggu Firelight. Jangan berisik. Ngapain ngeluh? Kamu kan gak sepintar Xiaoyan. Ayah temenin cari aja. Kamu masih ngambek. Kalau mau tenang sebentar. Bantu ayah dong. Oke. Lihat ayah yang ganteng ini. Hati yang mulia. Cuma butuh ikatan bapak anak kita. Aku yakin kita pasti bisa. Segera. Gas. Pijak refleksi kaki. Fangzu enak banget hidupnya. Ayah, cari yang penting dong. Bekam dan kerokan itu penting. 3 kali ku mau stenos Taiwan. Pinggang ayah bisa sembuh. Ini berguna. Ayah, simpan ini. Kartu tahunan. Diskon 1/5% perawatan rambut. Rambut Fangzo jelek banget. Kalau aku pakai, aku rebonding. Ayah. Mau kasih saran? Bukan. Ayah. Ayah salah. Jangan marah. Masih muda. Dikit-dikit marah. Lanjutin. Cari terus. Ayah, rekaman CCTV emang berguna. Kamu tahu apa? Yang penting, usaha. Kalau emang Fangzo yang ngelakuin, pasti ada yang mencurigakan. Siapa tahu ketemu petunjuk. Tapi aku rasa dia keluar. Kok berhenti sih? Cepat goyang lagi. Ini lagi digoyang. Ini kan bukan sistem suara. Putar balik lihat. Kok orangnya hilang? Bos Fang. Pasang CCTV di depan, buat jaga maling. Bos Fang datang hari ini mau. Komputerku nggak bisa nyala.
Kayaknya kena virus. Ini satu-satunya komputerku. Dengar dari Bos Wang, toko kalian ada ahli komputer. Bisa bantu perbaikin? Akhirnya giliran Xiaoyan berguna. Dia itu, Ya, serahkan ke kalian. aku kasih tahu. Xiaoyan kita jago banget soal ini. Aku duluan. Besok aku ambil. Sampai jumpa besok. Barusan nggak ketahuan kan? Nggak mungkin. Akting kita kan bagus. Yang penting bukan aktingnya. Terus yang penting apa? Yang penting, datang sendiri ke perangkap. Maaf, kita belum... Pak Huo. Rozu mana? Aku mengurus cuti Rozu. Dia lagi. Kelihatannya Pak Fang sudah tahu ya. Pak Huo, seperti yang aku bilang kemarin, ini cuma perhatian biasa bos ke karyawan. Gak usah terlalu hati-hati. Oh iya, ini menu baru di kafe kami. Coba cicip. Enak? Pak Huo belum minum. Udah bilang enak. Kayaknya percaya banget sama skill kopi kita. Maksudku lokasinya bagus. Akses mudah, banyak pengunjung. Dan Rozu kerja di sini juga praktis. Aku jemput Rozu juga gampang. Sayangnya Pak Huo selalu singgah sebentar doang. Kalau enggak, pasti aku ajak Pak Huo diskusi sastra. Semua buku Pak Huo aku baca. Yang terbaru Kebohongan Putih. Sungguh mengejutkan. Maksudmu, menang dariku mengejutkan. Maksudku, tiba-tiba ada karakter wanita utamanya. Sungguh mengejutkan. Selama ini, gaya tulisan Pak Huo terkenal dingin. Tiba-tiba Mario punya partner. Bukankah itu hal yang mengejutkan? Tampaknya Pak Fang sangat paham karyaku. Aku kurang perhatian. Kapan-kapan, pengen ngobrol sastra bareng. Kirain, selama ini cuma perasaanku sendiri. Ada hal yang kalau nggak diungkapkan, mana tahu cuma satu pihak. Tapi ada hal, kalau diungkapkan, malah jadi kontraproduktif. Maksud Pak Huo apa ya? Aku agak nggak paham. Rasanya agak pahit. Menurutku rasanya pas. Aku tahu kamu ingin mengakui orang tua. Coba kamu sedih. Kamu orang yang paling kusayang. Orang tua paling berjasa padaku
Aku pasti lindungi kalian. Takkan biarkan rahasia ini menyakiti kalian. Kamu tahu, asal-usul kami mau halangi aku dan Rozu. Rozu sekarang sedih. Sebagian karena bingung, tapi lebih karena perasaan kita. Rozu itu pintar. Dia pasti paham mengakui orang tua bisa dianggap tidak pantas. Makanya dia menolak. Rozu, aku pasti lindungi kamu. Pak Huo baru menang penghargaan penulis. Kalau berita ini bocor, pengaruhnya besar. Iya, Kak. Kamu yakin? Aku yakin. Pak Huo, proyek kita mau mulai syuting. Aku harus pertimbangkan proyekku. Kalau kamu teruskan, kerugian kita besar. Kalau ini salahku, aku tanggung semua. Pak Huo, Sudah, jangan dibahas. setelah aku pulihkan komputernya, aku cek semua emailnya, termasuk yang terhapus. Nggak ada yang dikirim ke Huo Yun-nya. Kemarin kita periksa sampah. Nggak nemu yang mencurigakan? Jadi bukan Fang Zhou. Pak Huo, Yun ya, Pak Huo, kamu kenapa? Rozu mana? Pak Huo, Rozu mana? Rozu butuh istirahat. Pak Huo, kita sudah hampir pasti mengesampingkan kecurigaan terhadap Fang Zhou. Dia yang datang sendiri. Betul, email itu tidak mungkin dikirim olehnya. Pak Huo, masih soal Yue Hu. Masalah tak dipahami. Lihat dari sudut lain. Kalau dia bermasalah, kenapa dia tenang serahkan komputernya pada kita untuk diperbaiki? Pasti buktikan dia jujur. Halo? Bos Fang, kubawakan kopi untuk semua. Tepat sekali. Komputer sudah diperbaiki. Benar? Kulihat. Kubantu menyimpannya. Tidak perlu. Aku bisa sendiri. Tuan Huo sedang mengkhawatirkan Rozu. Hei Bos Fang, bagaimana kalau Anda pulang dulu? Urusan Guru Huo. Tidak perlu Anda pusingkan. Tuan Huo, jaga kesehatan. Kalau ketemu Rozu, sampaikan salamku. Kopinya diminum selagi hangat. Halo, Halo Rosetsu. ada apa? Rozu cepat lihat Samt.
Ada apa dengan idolaku? Kenapa tiba-tiba mengeluarkan pernyataan? Dia anak angkat keluarga Huo ya? Ya ampun, kolom komentar langsung gempar. Mengenai diriku Huo Yunya, bukan anak kandung ketua direksi grup Huo, melainkan anak yang diangkat orang tua bertahun-tahun lalu. Mempertimbangkan hal ini, bisa membangkitkan kenangan sedih bagi orang tua, maka kedepannya tidak akan ada penjelasan lebih lanjut. Disebut anak muda grup Huo, ternyata cuma barang palsu. Iya banget sok-sokan buat siapa? Juga berharap masyarakat. Huo Yun, iya kamu ngapain? Jangan mengganggu orang tua karenanya. Menulis adalah profesiku. Selama ini, aku hanya ingin setia pada kecintaan, menjadi penulis yang murni. Jika karena latar belakangku menyebabkan kerugian bagi mitra kerjasama, aku Huo Yunya akan menanggung sepenuhnya tanpa mengelak. Ni Rozu, aku suka kamu. Angkat telepon. Halo Rozu. Kamu gimana? Aku lihat pernyataan yang kamu posting. Kamu ngapain sih? Dramamu masih dalam persiapan. Kamu tahu dampak besar ini bagimu. Sebelum posting pernyataan itu, kenapa tidak diskusi dulu denganku? Aku tahu kamu melakukan ini untukku. Kamu tidak mau aku memilih antara keluarga dan kamu. Aku mengerti semuanya. Rozu, mencintaimu tak pernah jadi pilihan. Melihatmu sakit hatiku bagai ditusuk. Maafkan, aku berjuang mati-matian melindungimu. Tapi tetap membuatmu menangis. Sudah jangan bicara lagi. Akulah yang bersalah padamu. Aku sudah lihat komentar-komentar di internet. Sangat kejam. Rozu bodoh. Komentar-komentar itu tak penting. Hanya kamulah yang kupedulikan. Huo Yun ya. Besok bawa aku pulang menemui mereka. Ada hal yang ingin kuumumkan. Baik. Yuehu, istirahatlah lebih awal. Tak perlu membalas. Masuk. Direktur Huo, Satpam bilang ini dibawa Tuan Wang untukmu. Di mana dia? Dia langsung pergi setelah meninggalkan ini, dan berpesan untuk memberikannya saat tidak sibuk. Baik, aku mengerti. Ayah ibu, jangan menangis lagi. Rozu sudah kembali. Kita bisa memulai lagi sebagai keluarga. Benar. Baik, memulai lagi. Aku datang hari ini sebenarnya ingin mengatakan sesuatu. Katakanlah apa itu?
Beritahu ibu. Huo Yunya sudah berbuat banyak untukku. Aku juga ingin berani sekali untuknya. Aku berpikir dengan jelas. Aku ingin bertunangan denganmu. Baik, Baiklah, kalian bertunangan. Aku tetap ingin berterima kasih pada kalian. Sudah mau datang, membantu persiapan pesta pertunanganku. Rozu beberapa hari tidak bertemu. Sudah seperti orang asing bicara begitu. Iya, Rozu. Kamu tidak tahu. Selama kamu tidak ada, kami terus khawatir. Sekarang kamu kembali dan membawa kabar baik seperti ini. Kami senang sekali. Aku datang. Aku datang. Rozu, kamu keterlaluan. Baru kasih tahu aku untuk urusan sebesar ini. Sudah datang, ayo langsung kerja. Tapi ngomong-ngomong, perkembangan kalian sangat cepat. Tinggal bersama tunangan, beberapa hari lagi pasti langsung bagi permen pernikahan. Gendong cucuku ya. Ngawur aja. Sudah. kerja-kerja. Aku masih ada satu hal. Ingin minta tolong. Guru Huo, kenapa tiba-tiba formal begini? Langsung saja katakan. Aku ingin di pesta pertunangan mengumumkan latar belakang Rozu. Tunggu. Mengumumkan latar belakang. Bukankah bahaya sudah berlalu? Bahaya. Bahaya apa? Tidak apa-apa, Rozu. Cuma sebelumnya kami curiga email anonim itu dikirim Fang Zhou yang memberitahu latar belakangmu ke Yunya. Fang Zhou. Mana mungkin dia tahu? Kami hanya curiga. Beberapa hari ini, kami terus menyelidikinya dan menemukan fakta baru. Benar dia sering ke panti asuhan? Aku juga lihat dia di Xiao Hong Mao. Ketemu dia di Xiao Hong Mao itu malah bikin aku semakin curiga. Tapi setelah dilacak, ternyata dia tidak cuma ke Xiao Hong Mao, dia rutin mengunjungi berbagai panti asuhan. Orangnya dermawan sih. Berarti bukan dia ya? Aku rasa Bos Fang orangnya baik. Mau mengundangnya ke pesta pertunangan nanti. Tentu bukan dia. Harus diundang dong. Halo, Rozu, kamu datang kerja. Aku dan Rozu sebentar lagi bertunangan. Kami datang mengantarkan undangan. Selamat. Selamat. Harap Tuan Fang bisa hadir. iya Fang Zhou. Kamu harus datang ya. Pasti aku datang. Terima kasih, Aku juga akan siapkan hadiah spesial. Bos. Sebelum pesta pertunangan, aku mungkin tidak bisa kerja paruh waktu dulu. Maaf. Tidak apa-apa. Pertunangan kan hal penting. Kalian sibuk dulu ya. Kalau begitu, kami pergi dulu. Dadah. Dadah.
Acara seperti ini Entah sudah berapa kali, muncul dalam mimpiku. Setiap kalinya, aku selalu... Bos Fang, Bos Wang, Kamu bawa kue juga. Untuk Rozu mereka ya. iya, Mereka di ruang rias. aku antar ke mereka dulu. Permisi sebentar, nanti ketemu lagi. nanti ketemu. Lihat tuh Bos Fang, Bukan Xiaoyan. ini kan acara pertunangan orang. Kok kamu berdandan rapi banget? Cakep sih. Hari ini sangat cantik. Adik bodoh Rozu, kupercayakan padamu. Aku urus ayah ibu dulu. Dadah. Gugup, Sedikit. jangan gugup pada aku. Kamu datang, Fang Zhou. Halo, Terima kasih sudah datang ke acara pertunangan kami. tadi kan bilang mau kasih hadiah. Waktunya agak mepet. Semoga kalian suka. Terima kasih. Terima kasih Tuan Fang. Bos Fang ini. Duduk sini. Ibu duduklah. Paman Bibi, halo. Ini semua rekan kerja Yunya. Kakak ipar hello. Silahkan duduk. Duduklah. Silakan duduk. Langsung datang sebanyak ini. Iya, ramai kan lebih meriah. Betul. Lihat tuh, memang sukses di karir. Mereka berdua adalah tujuanku. Ya kan? Besok makan bersama yuk. Beneran Yuehu? Aku ada yang mau dibicarakan. Tolong tenang semuanya. Silakan semua mengambil tempat duduk. Mari kita persilakan Tuan Huo dan Nona Ni. Untuk masuk. Terima kasih atas kehadiran semua tamu undangan. Kali ini, kami juga sengaja mengundang teman-teman media untuk bersama-sama menyaksikan momen penting ini. Selanjutnya, mari kita persilakan Tuan Huo memakaikan cincin pertunangan untuk Nona Nie. Bagus. Terima kasih sudah datang ke pesta pertunangan kami. Juga mohon semua yang hadir bersama-sama menjadi saksi. Aku akan memandang Rozu sebagai cinta seumur hidupku. Tidak akan pernah meninggalkannya. Sudah siap? Hari ini, aku punya satu hal yang lebih penting untuk umumkan pada semua. Mohon semua menjadi saksi. Benar. Aku sudah klarifikasi statusku sebagai anak angkat di internet. Seperti yang semua lihat, Rozu adalah putri kandung keluarga Huo. Aku tahu ini terdengar sulit dipercaya. Tapi bagi kami, inilah awal cerita kami.
Di sini, aku ingin berterima kasih pada orang tuaku atas kasih sayang dan pengasihannya. Seperti harapan ayah dan ibu, aku akan segera menikahi Rozu. Menjadi keluarga yang saling mendukung selamanya. Semoga kami mendapat restu dari semua. Terima kasih. Yunya, kamu anak yang bertanggung jawab. Aku dan ibumu sangat bangga. Kedepannya kamu harus jaga Rozu dengan baik. Mengerti? Tenang saja, pasti. Baik. Ayah. Ibu? Ulangi sekali lagi. Ayah. Ibu. Sayang, Ibu. anakku sayang. Sudah. Rozu, jangan menangis. Hari ini, hari yang bahagia. Kita tidak boleh menangis ya. Jangan menangis lagi. Ayo. Hari ini adalah hari yang sangat spesial. Kita semua tamu undangan yang hadir. Angkat gelas berisi anggur harum ini. Untuk memberikan doa terbaik bagi mereka berdua. Mari kita bersulang. Bersulang. Si Yuyan, aku sudah menunggumu lama. Kamu menungguku. Ini untukmu. Terima kasih. Suka. Yang ini sudah punya. Tapi lebih baik sedia payung sebelum hujan. Terima kasih. Kamu tidak enak badan. Kalau begitu istirahatlah lebih awal. Baik. Kalau begitu aku pergi dulu. Ucapan selamat malammu terlewat 1 hari. Benarkah? Mungkin karena sibuk persiapan pertunangan Rozu, terlalu lelah, jadi lupa mengirim. Kalau begitu maukah kamu menggantinya sekarang? Selamat malam. Terima kasih. Aku pergi. Aku antar kamu pulang saja. Ayo. Rumahmu di mana? Di sebelah sana. Kalau begitu ayo pergi.
Rozu, ada apa? Tak ada apa. Aku hanya merasa semua ini tidak nyata. Aku tak pernah berharap bisa bertunangan dengan orang yang paling kucintai di hadapan mama, papa, dan kakak. Jadi, aku merasa semua ini seperti mimpi indah yang bisa berakhir kapan saja. Lalu menyadari kebahagiaan ini palsu. Dasar bodoh. Memang dari aku tahu siapa orang tuaku sampai bertunangan denganmu cuma beberapa hari, dan semua ini dimulai dari email anonim. Sungguh luar biasa. Rozu, tenang saja. Soal email anonim itu akan kuselidiki. Kenapa serius sekali? Aku bilang ini bukan untuk merusak suasana hatimu. Aku tahu. Tentu aku tahu. Aku juga ingin memberitahumu, kebahagiaan yang kau miliki itu nyata. Semua ini memang hakmu. Kau pantas mendapatkannya. Terima kasih. Terima kasih untuk semua yang kau lakukan. Karena aku mencintaimu. Selamat Pak Huo. Pak Huo terlihat bersemangat karena kebahagiaannya. Mari kita mulai. Baik-baik. Drama kami rencananya mulai syuting bulan depan. Waktunya mepet. Beberapa waktu ke depan, mungkin Pak Huo akan lebih repot. Sering datang diskusi dengan kami. Baiklah. Biar Pak Huo lihat dulu hasil survei lokasi dan pemilihan pemain. Ini beberapa calon pemain utama kami. Beberapa aktris ini cukup potensial. Sebelumnya sudah main di 2 proyek. Ratingnya cukup bagus. Lumayan. Yuehu, duduk dulu. Terima kasih. Ada apa? Tadi aku takut kamu sesat. Jadi nahan pipis terus? Dasar baru cepat pergi. Baik. Tunggu aku ya. Aku langsung balik. Yuehu, ternyata benar kamu. Kamu... Kingbei angkatan 2015 Menting, Direktur Utama Manmiao Company. Wah, Pak Huo mudah lupa ya. Beberapa tahun lalu pernah nawarin kerjasama. Sayang ditolak. Maaf. Sekarang waktuku pribadi. Kalau mau kerjasama, bisa hubungi asistenku. Pak Huo sudah lama tak jumpa. Masih dingin sekali ya. Hari ini janji sama teman. Kayaknya aku nggak perlu lapor ke kamu ya. Betul juga. Tadi ada cowok muda keluar. Itu pacarmu kan? Kelihatannya lebih muda darimu. Lebih ganteng dari senior Zhao Fenghuan sih. Sudah selesai? Waktu reuni alumni dengar kabar. Kamu putus sama Zhao Fenghuan. Soal dia selingkuh. Tapi aku penasaran sih. Dia selingkuh sama siapa sampai berani ninggalin kamu? Pemeran utama udah datang. Figuran harus minggir dong. Halo. Yuehu sebagai senior. Aku mau kasih nasihat, tipe cowok muda kayak gitu. Di depan manis banget, tapi dalam hati, siapa tahu maunya apa aja. Yuehu, dengar suara jangkrik gak? Ada orang mulutnya, ngomongnya kayak jangkrik. Bunyinya bikin emosi. Lu ngomong apa sih? Orang dasar pikiran. Kotor banget. Biar ku beritahu siapa aku. Nama Wang Yiyun pengacara.
Pria yang serius ngejar Huo Yuehu, sungguh-sungguh menyukainya. Aku mau dia jadi pacarku, istriku, ibu, anak-anakku, nenek cucu-cucuku. Kamu sih tutup mulut jangkrikmu. Lebih baik pergi cari tempat yang adem, iri dengki aja sana. Kamu sakit ya? Barusan makasih ya. Kepakai apa Yuehu? Aku cuma gak suka dia ngomong begitu ke kamu. Sekalian buat kesel aja. Keren sih. Duduk dong. Yuehu, kamu cari aku hari ini. Ini. Aku cari kamu hari ini. Dia pengen ngobrol soal kita. Kita... Sebenarnya yang dia bilang tadi nggak sepenuhnya salah juga. Yuehu, jangan hiraukan omongan jangkrik itu. Dengerin aku dulu sampai selesai. Terima kasih selama ini. Sudah tulus semangat. Dan tanpa tedeng aling-aling ke aku. Tapi kita berdua terlalu berbeda. Mungkin justru karena kita sangat berbeda. Aku bersamamu. Aku bisa jadi diriku sendiri saat bersamamu. Aku bisa nangis marah-marah. Atau bahkan cuekin kamu. Karena di depanmu, aku nggak perlu pura-pura. Beberapa waktu ini, aku juga mikirin. Sepertinya aku memang belum pernah. Kok nggak pernah mikirin kamu? Aku selama ini cuma nuntut kamu. Minta kamu lebih dewasa. Lebih bertanggung jawab, aku bikin kamu capek. Suruh kamu tanggung semua perasaan sendirian. Tapi Wang Yeyun, berdua itu nggak harus kayak gini. Yuehu, aku nggak capek kok. Kamu kebanyakan mikir. Kalau kita balikan, ada yang perlu aku ubah nggak? Kamu kenapa sih? Bikin kaget aja. Aku kira kamu janjian hari ini buat putus lagi. Masa nggak kasih aku waktu buat introspeksi? Kesempatan buat perbaikin diri. Yuehu, kamu nggak perlu ubah apa-apa. Wang Yeyun, aku serius. Aku suka kamu yang asli. Aku juga suka kamu yang bukan diri aslimu. Aku suka semua versi kamu. Oke, aku setuju. Berarti kita rujuk ya? Gak mau. Mau? Ayo pesen makanan makan. Aku yang traktir. Aku aja. Aku... Ya udah, kamu yang bayar. Dasar bodoh. Pelayan mau pesen? Nenek, kita cantik gak? Cantik. Yang ini. Juga cantik. Xiao Hong mau. Si pembuat onar kecil semua. Bikin kamu gak sempat datang ke pesta tunanganku. Nenek takut ganggu waktu kamu kumpul sama keluarga. Lebih dari 20 tahun ini, nenek yang selalu ngurusin aku, udah sering aku bilang, di dunia ini, nenek orang yang paling berharga buat aku. Dasar kamu ini beneran deh. Udah, jangan nangis. Kenapa sih? Besok ulang tahun Xiao Hei. Kamu harus datang. Wajib datang, izin kantor pun harus datang. Izinnya aku yang setuju. Fang Zhou, kamu datang. Sini, cepat duduk. Aku dengar kamu juga datang ke pesta tunangan Rozu. Rozu cantik ya? Nenek jujur aja. Rozu pengantin paling cantik sedunia. Yun ya, itu beruntung banget dapetin dia. Iya, bener banget.
Gimana nih baca skenarionya? Lancar kok. Hari ini ketemu nenek nih, gimana? Aku juga lancar kok. Tapi agak sedih sih. Aku takut nenek Nia merasa setelah ketemu mama papa, lalu mereka menggantikan posisi nenek di hatiku. Nggak mungkin lah. Beberapa hari lagi, aku temenin kamu jenguk nenek Nia yuk. Boleh banget. Besok kan ulang tahun Xiaohe. Gimana kalau kamu ikut aku? Besok ada meeting nih. Nggak tahu bakal selesai jam berapa. Oh gitu ya. Gak apa-apa kok. Kamu ikut meeting aja. Nanti bilangin, Xiaohe, selamat ulang tahun ya. Siap. Coba tebak, hari ini aku beda di mana? Kok ada banyak hati di bajumu? Tunggu dulu. Masih ada kejutan nih. Lihat ya. 1, 2, 3. Semua bentuk cinta buat kamu. Aku bisa rasakan kok. Ih, kamu. Udah deh, kamu lanjut baca skenario aja. Aku pergi dulu. Aku mau kamu temenin baca. Gak boleh. Kalau aku di sini, kamu gak bakal konsen. Justru kalau kamu nggak di sini, aku baru nggak konsen. Ya udah deh. Bab berapa nih? Bab 13. Sebenarnya, aku agak iri sama kamu. Udah ketemu orang tua kandung, dan tunangan dengan orang yang dicintai. Kamu gak perlu iri, Fang Zhou. Pasti suatu hari nanti, kamu juga bakal ketemu orang yang tepat. Aku udah nemu. Apa? Aku juga anak yatim. Maaf ya. Ngapain minta maaf? Aku sama kayak Huo Yun ya. Dari kecil udah diadopsi. Mereka baik ke kamu? Mereka sudah meninggal. Duh, maaf ya. Gak usah minta maaf. Bukannya kita semua bisa tumbuh sehat dan bahagia seperti sekarang. Pernah balik ke panti asuhanmu dulu? Panti asuhanku sekarang udah gak ada. Tinggal reruntuhan. Bang, tiba-tiba pergi gitu. Ngebiarin investor nunggu gak baik kan? Malam ini mereka kirim revisi skenario terbaru. Cepat dibaca ya. Ngerti? Nih. Oke, taruh sini. Sini ya. Sisa satu. Aku bantu taruh. Bagus, keren banget. Nih, Taruh sini. ambil satu lagi. Ada gelas juga. Kalian yang atur dulu. Kamu datang. Xiaohe pasti senang banget. Kalau tahu kamu datang ke ultahnya, pasti senang banget. Pak Hu, baik banget inget. Kamu istirahat dulu di sini ya. Aku mau masak dulu. Gak usah, Pak Huo kan sibuk masih sempat dateng. Kamu temenin beliau aja. Aku bisa urus sendiri kok. Oke, makasih ya. Ayo, jangan cemberut gitu. Sini, kita kasih hadiah ke Xiaohe. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Xiaohe.
Terima kasih semuanya. Makasih. Xiao Hei dapat banyak hadiah hari ini. Yang paling kamu suka yang mana? Semuanya suka. Hari ini Langka bisa berkumpul ramai-ramai. Rayain ultah Xiao Hei. Ayo kita foto bareng yuk. Iya. Sini semua siap? Siap. Ayo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Senyum. Lihat nih Fang Zhou, kasih foto. Dari pesta ultah Xiao Hei kemarin. Lihat yang ini, lucu banget kan mereka? Kamu kenapa sih? Aku lihat kamu kompak banget sama Fang Zhou. Huo Yunnya gede-gede badan, masa masih bisa cemburu? Sini aku lihat, wajah pacarku lagi cemburu gimana? Baiklah, baiklah. Capek ya Pak Huo. Sibuk kerja masih nemenin aku ke pesta ultah Xiao Hei. Masih cemburu sekarang. Udah sembuh? Ruzu, aku beberapa hari lagi mau mulai syuting. Nanti setelah mulai, bakal makin sibuk. Cepat banget mulai syutingnya. Berarti aku nggak bisa ketemu kamu lagi dong. Tenang aja, nanti pas syuting, aku bakal video call tiap hari. Lapor terus tiap saat, biar kamu tahu aku lagi ngapain. Rozu, setelah aku mulai syuting, kamu harus tetap hati-hati ya. Kamu khawatir soal email anonim itu? Memang kelihatannya bukan Fang Zhou yang lakuin. Tapi lebih baik tetap waspada kan? Kok kamu masih curiga, Fang Zhou sih? Bagaimanapun aku lihat nggak mungkin dia yang lakuin. Lihat aja dia. Dia kan sering jadi relawan di panti asuhan, baik banget sama anak-anak. Nggak mungkin orang jahat. Tapi aku tetap merasa dia punya sisi lain yang belum kita lihat. Oh, aku ngerti sekarang. Ngerti apa lagi sih? Tuh kan gentong cemburu kamu tumpah. Iya deh, aku emang cemburu banget. Mending kamu cepat-cepat hibur pacarmu yang lagi cemburu ini. Ih, kamu. Gak usah digoda lagi. Ayo, kita ulang sekali lagi. Boleh. Mimpi kali. Bang, kok keluar? Sutradara mau diskusi soal beberapa dialog. Oke.
Yunya datang. Kamu balik. Kangen gak? Aku ada pengumuman buat kalian. Apa nih? Siang ini aku yang traktir. Di Cafe Together seberang. Kalau gitu, aku ajak Yining ya. Oke. Kayaknya kamu jago milih menu. Semua pesanan kamu. Makasih. Makanannya sudah lengkap, silakan dinikmati. Pak Fang, Sini makan bareng kita dong. Ada yang harus kuselesaikan dulu. Bos Feng. Hari ini kan Pak Huo yang traktir. Udah dia yang nawarin. Gak usah nolak lah. Kan biasanya kamu yang melayani kita. Hari ini makan enak bareng aja. Iya dong, pas acara tunangan kemarin belum puas minumnya. Ayo, kita minum lagi. Bener banget nih, minum-minum dikit. Xiao Yan ambilin kursi buat Pak Fang. Kamu nggak cemburu? Siapa bilang aku cemburu? Terima kasih. Maaf ya, aku datang terlambat. Yuehu, waduh cepetan. Yuehu datang. Maaf ya. Terima kasih. Sopan banget sih. Anakku ini. Nah sekarang semua, udah pada kumpul. Aku mau ngomong sebentar. Acara tunangan aku sama Rozu. Makasih udah dibantu semuanya. Aku mau pakai kesempatan ini buat ngucapin terima kasih. Rozu, sebagai tunanganku, selama ini dibantu banget sama Bos Fang. Sebagai calon suaminya Rozu, sudah seharusnya aku balas budi. Makanya aku pilih tempat ini buat ungkapin terima kasih. Tiba-tiba ngajak makan gini. Nggak cuma sekedar terima kasih doang kan? Beberapa hari lagi, aku mulai syuting selama aku nggak ada. Tolong jaga Rozu baik-baik ya. Gak usah terus-terusan merepotkan Bos Fang. Sini, aku mau bersulang buat kalian semua. Ayo, ayo. Bersulang. Aku bisa jaga diri kok. Lagian kamu tuh, pas syuting nanti juga harus jaga kesehatan ya. Aku tahu. Oh, jadi makan siang ini kita dikasih dog food ya? Yuehu, nih, aku baru kupas. Bentuk hati buat kamu. Makasih. Lausi, Yining minta kamu ambilin sayur buat dia. Dasar bego lu. Emang maksudnya gitu? Jangan nyala dulu. Pak Huo tenang aja. Selama ada aku pasti Rozu aman kan? Masa bisa terus-terusan ganggu Bos Feng? Lagian, kita sama Bos Feng kan udah kayak keluarga sendiri, ya kan? Menurutku sih, udah keluarga. Sesekali repotin dikit. Bos, Feng yang baik hati pasti nggak masalah. Masalah apaan sih? Aku nggak merasa direpotin kok. Cuma Pak Huo kan mau syuting. Lama nggak ketemu. Pasti kangen banget. Aku juga bakal kangen kamu. Aku mau bicara sebentar. Kumpul-kumpul hari ini. Karena cara bahagia, jangan sampai perpisahan. Rusak suasana indah kita. Iya kan? Gini aja deh. Biar aku yang bikin suasana rame. Nyanyi satu lagu. Daun persik di ujung ranting. Oh iya, Yuehu ada di sini loh. Ada Yuehu emang kenapa? Bersik? Ngapain sih? Paman mau nyanyi ya? Biarin aja dong. Iyalah. Kamu nggak tahu Yuehu, kalau bapakku nyanyi itu bikin merinding. Dasar anak ini. Gak ngerti seni. Ayo cepet makan. Ambilin sayur buat Yuehu. Oke. Sebentar, aku angkat telepon dulu. Halo. Halo, dengan siapa? Apakah ini Yu Being? Halo, saya asisten dari kantor konsultan Yu Being. Rozu. Ada sesuatu yang mau ku minta bantuan. Ada perempuan nipu uangku. Sekarang nggak bisa ketemu orangnya. Baik, saya mengerti. Nanti saya kirimkan alamatnya.
kita ketemu sebentar ya. Baik. Sampai jumpa. Rozu, ada kasus baru masuk ya? Siang ini mau ketemu klien di kantor. Bagus banget. Target bulan ini bisa tercapai nih. Oke deh. Hari ini, aku tugaskan kamu dan Rozu temui klien ini. Harus sukses, nggak boleh gagal. Dengar nggak? Siap menjalankan tugas. Makan yang banyak. Aku baru ingat, malam ini janji nonton sama Iwehu. Karuzu, kita siang ini buruan selesain kasusnya ya. Pasti bakal bisa nonton. Ruzu nggak usah didengerin dia. Gak apa-apa. Lihat, kalian muda-muda pacaran, berpasangan gini. Bikin aku jadi ingat zaman dulu. Zaman dulu, aku sama mamamu. Maksudnya aku sama ibunya. Aku sama dia. Pak Lin, asisten Nye, udah kasih tahu kasusnya. Menceritakan padaku secara kasar. Kita di UQ Being. Bantu sepenuh hati. Sebenarnya permintaanku sederhana. Tolong cariin itu streamer Mosi yang nipu uangku. Suruh dia ketemu aku. Minta maaf langsung. Dan balikin semua uang yang udah kuberikan. Mosi ya? Catat. Baik. Kami sudah paham permintaan Bapak. Bisa ceritakan lebih detail. Kejadian waktu itu. Buat dokumentasi kami. Permisi, pesanan sudah lengkap. Baik. Silakan dinikmati. Terima kasih. Hari ini aku harus ketemu Dewi penyembuhku Mosi. Suaranya merdu banget. Cantik lagi. Aku kira hari itu akhirnya bisa ketemu Dewi penyembuhku Mosi. Siapa sangka? Di restoran itu, aku nunggu dari sore sampai mereka tutup. Dia nggak datang-datang juga. Bikin emosi banget. Permisi, Pak. Kami mau tutup. Aku cuma mau makan sekali aja sama dia. Malah ngilang gitu aja. Kalian tahu nggak gimana perasaanku waktu itu? Pak Lin, kami turut prihatin dengan pengalaman Bapak. Bisa ceritakan awal mula. Kenalan dengan streamer Mosi ini. Suatu hari aku lagi scroll video. Gak sengaja masuk live streamnya. Denger dia nyanyi. Suaranya itu loh. Langsung bikin hati adem. Sejak hari itu, setiap dengar suaranya, aku bisa tidur nyenyak. Setelah head WeChat-nya, aku kirim beberapa kali angpau. Dia juga janji mau ketemu. Tapi siapa sangka, dia ternyata penipu, habis ambil uangku langsung hilang. Apa Bapak pernah coba cari lagi? Udah, gimana nggak? Dia kayak lenyap di telan bumi. Nggak ada jejak, nggak ketemu-ketemu. Apa dia masih terus siaran? Beberapa hari terakhir udah berhenti. Sebelumnya apa? Bapak perhatikan, ada yang aneh-aneh. Aneh. Dia siaran nggak pernah tunjuk muka, cuma bisa dengar suaranya doang. Menurutku dia sengaja nggak mau muncul, biar nggak ketemu sama korban-korbannya. Maksud Bapak, streamer Mosi ini dari dulu sampai sekarang belum pernah muncul wajahnya? Nggak, sama sekali nggak. Aku udah cek semua video dan siaran sebelumnya. Wajahnya sama sekali nggak kelihatan. Baik Pak Lin, kami sudah paham kasusnya. Kami akan segera hubungi Mosi ini. Dan sesuai permintaan Bapak, akan bicara baik-baik dengannya. Wah, aku jadi lega. Suara semerdu itu, kok bisa jadi penipu ya? Ya, profesional dikit dong. Tuh, lihat streamer Mosi ini. Kayaknya cuma nyanyi doang. Sepatah kata pun nggak ngomong. Dan cuma tangan doang yang kelihatan. Komunikasi sama fans juga cuma lewat chat. Fans yang ada masalah hati, kirim pesan ke dia. Dia nyanyi satu lagu buat jawabannya, sebagai bentuk penghiburan. Susah bedain asli atau palsu nih. Maksud lo apa sih, Lausi? Nggak muncul muka, nggak ngomong, cuma nyanyi. Pasti ada yang disembunyikan.
Nggak muncul muka? Biasa aja sih. Atau Mungkin terlalu cantik kali ya. ayah profesional dikit dong. Streamer Mosi pasti sembunyiin sesuatu. Bisa jadi. Cuma ketemu langsung. Baru tahu dia sembunyiin apa. Bener banget. Terus gimana caranya nyarinya? Rozu, jangan cemberut. Nggak cantik loh. Selama ada aku pasti ketemu. Aku juga ada janji kencan hari ini. Nggak iri sama kalian? Yuehu, aku udah di bioskop. Nunggu kamu ya. Yuehu, aku sampai bioskop. Tungguin kamu. Yuehu, macet di jalan ya. Jangan buru-buru, aku akan tunggu. Yun maaf ya. Tadi sibuk banget sampai lupa lihat HP. Kok kamu di sini? Udah tahu kamu, kalau sibuk pasti lupa lihat HP. Pasti juga belum makan kan? Nih aku bawa banyak makanan enak. Ajak aku ke sini. Lihat nama tokonya. Belokan 10 tahun. Tempat Lin Yu janjian ketemu Mosi kemarin. Kesini buat... Cek CCTV, pintar. Pantas jadi tunangan penulis detektif. Mosi nggak datang waktu itu. Dia bisa tanggapi emosi fans. Artinya, dia pasti tahu perasaan Lin Yu. Asumsi dia butuh uang. Ada dua pilihan. Pertama, nggak perlu ketemu. Terus manfaatkan Lin Yu, biar dia terus kirim uang. Kedua, janji ketemu. Untuk dikaitkan. Tapi janji ketemu, tapi tidak datang. Bukannya putus rezeki sendiri. Jadi dengan cara tertentu. Jadi mungkin mereka sudah ketemu. Lau sih. Aku pura-pura. Kehilangan barang. Aku meminta pelayan untuk mengambil video pengawasan. Ada orang mencurigakan. Mengawasi Lin Yu. Yang mana? Ini kan laki-laki. Kalau tutup muka dan tidak bicara, hanya menyanyi, sulit bedakan gender. Suara perempuan dari laki-laki gini biasa. Tinggal pakai voice changer. Voice changer. Kalau benar pakai itu, berarti penipuan yang direncanakan. Jadi rumit. Lihat. Saat pelayan lewat, dia sengaja menghindar. Artinya apa? Apa? Artinya, dia kenal pelayannya. Permisi. Kopi Anda. Terima kasih. Air lemon untuk Anda berdua. Mbak, Tolong lihat. orang ini,
Kifang. Kamu kenal? Dia kerja paruh waktu di sini, tapi akhir-akhir ini jarang terlihat. Sepertinya sibuk. Tadi bilang kehilangan barang. Curiga dia mencuri. Hanya kecurigaan. Tahu alamatnya? Tidak tahu. Tapi sepertinya jarang di rumah. Paket selalu dikirim ke sini. Terima kasih. Sama-sama. Aku nggak ngerti kalau dia pelakunya. Ngapain janjian di tempat kerjanya? Ketika seseorang berniat jahat, ketemu orang lain, dia biasanya milih zona nyamannya sendiri, alias area tempat dia tinggal. Sekitar sini nggak ada perumahan. Ditambah dana dia terbatas, jadi pilihannya dikit banget. Aku nemu. Musi ternyata cowok. Berarti dia penipu dong. Baru bisa dipastikan kalau ketemu langsung. Tante Chen lagi motong sayur ya? Pulang Kifang. Iya, pulang. Om Wang lagi denger musik. Iya denger, matahari bagus enak buat jemuran. Itu dia orang yang di CCTV. Aku langsung kejar sekarang. Belum saatnya. Terus kita gimana? Janji ketemu Moshi lagi. Tapi demi sembunyiin gender. Kayaknya dia gak mau. Gampang banget. Lihat aku. Hari ini sepi ya tokonya. Kifang, kamu datang? Aku mau ambil paketku. Pergi dulu. Tunggu. Ini bukan paketmu. Ini paket Mosi. Ini memang paketku. Bukankah namamu Kifang? Tadi pagi ada beberapa orang datang. Bilang kehilangan barang. Jangan-jangan kau mencuri. Ketahuan basah. Mana mungkin aku mencuri? Ini paketku. Lalu bagaimana kau buktikan, Komosi? Aku kadang siaran di waktu luang. ID-ku, Mosi. Ini halaman siaranku. Jadi streamer cewek ternyata cowok ya? Kalau video ini diunggah ke internet, fansmu pasti heboh ya? Makasih Mbak. Sama-sama. Kalian siapa? Kau ingat Lin Yu? Sebenarnya kalian mau apa? Kalian bawa aku ke sini. Mosi, dengar, beri penjelasan masuk akal. Bos Wang, jelaskan. Kalian datang mau minum apa? Tidak. Si penipu itu kalian bawa kemana? Bos Wang. Tuan Lin, jangan buru-buru. Dengarkan saya. Kami perlu jelaskan tentang Mosi. Mari duduk, bicara pelan. Mari duduk dulu. Baik, duduk. Putri saya sakit parah. Uang hadiah dari live streaming juga dipakai untuk pengobatannya. Uang Tuan Lin akan saya usahakan untuk segera dikembalikan. Saya sangat berterima kasih atas dukungan semua orang. Karena dukungan mereka lah saya bisa bertahan sampai sekarang. Tapi sekarang, Kifang, kamu juga jangan terlalu banyak pikiran. Rawat baik-baik putrimu dulu. Kami tidak akan mengganggu lagi. Tuan Lin masih menunggu kami di kantor. Kami akan pulang dulu. terima kasih sudah mengantarkan saya. Tolong sampaikan penjelasan pada Tuan Lin. Baik, kami akan berusaha. Ayo. Hati-hati di jalan. Baik, tidak usah diantar. Hati-hati.
Ternyata dia benar ayah yang baik. Kifang mendaftar, loginnya pria. Dia tidak bohong. Kita harus bantu menjelaskan pada Tuan Lin. Ling Er, kamar 304. Sakit apa? Kalian siapa ya? Kami teman ayahnya. Mau lihat ada yang bisa dibantu? Kasihan, anak ini leukemia. Harus segera dioperasi. Tapi keluarganya tak mampu. Biaya operasi terlalu mahal. Terima kasih. Kurang lebih seperti itu ceritanya. Kami pergi ke rumah sakit bersamanya. Sudah selidiki tuntas. Betul. Jadi Tuan Lin, saya harap Anda pertimbangkan. Kami sangat memahami Anda. Juga tahu tak bisa memaksa orang berbuat baik. Tapi Tuan Lin, Kifang ini sendirian membesarkan anaknya. Sungguh tidak mudah. Baiklah, soal ini, biarkan saya pikirkan dulu. Nanti kalau sudah putuskan, saya hubungi kalian. Hati-hati jalan, Tuan Lin. Hati-hati. Halo, Halo sayang. Kamu Ling Er ya? kakak kamu cari ayahku ya? Dia belum datang. Kakak sengaja datang lihat kamu. Lihat. Suka tidak? Suka. Terima kasih kakak. Sama-sama. Ling Er ayah pulang. Tuan Ki, Tuan Huo Nyonya Nie datang. Halo. Ngapain berdiri? Cepat silakan duduk. Duduk. Malah buat kalian repot. Aku baru selesai kerja. Tidak tahu kalian mau datang. Kalau tahu, aku pasti cepat datang. Tidak apa. Kami kebetulan sengaja datang jenguk Ling Er. Ayah. Ling Er mau ayah temani di rumah sakit. Aku takut sendirian. Ling Er anak baik. Ayah masih harus kerja malam. Ayah harus cari uang banyak-banyak. Baru Ling Er bisa cepat sembuh. Di rumah sakit banyak suster. Ling Er jangan takut. Aku tidak mau suster. Aku mau ayah. Kalau begitu Ling Er, ayah bawa kamu pulang. Aku tidak mau pulang. Pulang juga sendirian. Tuan Ki, kalau Anda percaya, bagaimana kalau aku yang jaga Ling Er beberapa hari? Kakak yang jagain aku. Ling Er, di rumah kakak. Ada anjing kecil lucu banget. Ada juga kucing baik sekali. Mau main dengan mereka? Mau. Aku mau main dengan anjing dan kucing. Ling Er jangan nakal. Tuan Ki tidak apa. Kami sangat suka Ling Er. Ini tidak enakkah? tidak apa. Kalau begitu maaf repotkan kalian. Tidak repot. Ling Er lucu banget kan? Ling Er harus nurut ya. Kalian bertiga mirip keluarga. Kalian berdua cepatlah ambil kesempatan. Halo Rozu, kamu bisa datang ke kafe? Besok tidak? Kakak dan paman sangat cocok. Kalian kapan mau nikah? Ling Er kakak lagi nelpon. Maaf, Fang Zhou barusan bilang apa? Ada hal penting mau kubicarakan. Ya sudah, besok aku cari kamu. Sampai jumpa besok. Om baik.
Kakak bawa aku ke sini ngapain? Ini tempat kakak kerja part-time dulu. Kakak mau ketemu seseorang. Fang Zhou. Orangnya mana? Gimana kamu duduk di sini dulu? Lihat mau baca buku apa? Baca yang ini. Lin Qingxia. Tunggu sebentar di sini. Ling Hai. Hai. Duduk. Baik. Ada apa? Lama tidak jumpa. Sejak ulang tahun Xiao He waktu itu, aku sibuk terus. Tidak sempat datang kerja part-time. Maaf. Tidak apa. Bagaimana dengan Ho Yun ya? Kurasa setelah pesta ulang tahun Xiao He itu, dia agak tidak senang. Dia baik-baik saja. Waktu itu lagi sibuk banget, kebetulan juga masuk syuting. Jadi agak stres. Sekarang sudah jauh lebih baik. Kukira karena aku. Karena kamu, Karena aku. Suka padamu. bos jangan bercanda. Nirozu, aku suka kamu. Sangat suka kamu. Sungguh sangat suka kamu. Fang Zhou, aku Kamu tidak bisa menerima. hanya menganggapmu teman. Karena Huo Yunya